Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian semua. Kembali dengan saya Rata. Di sini kita akan bahas mengenai unboxing, review, tutorial, tips trik yang berkaitan dengan teknologi. So, buat kalian yang belum subscribe, segera subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Arata Project. Nah, pasti udah pada tahu ya, kita bakalan bahas nih HP, dan HP ini memang benar-benar cukup heboh di pasaran. Kalau untuk reviewnya, saya yakin pasti semua udah pada lihat, udah banyak banget lah bertebaran dari review yang udah terkenal. Nah, di sini kita akan bahas sedikit berbeda. Ngomong-ngomong soal HP ini, banyak yang bilang kalau HP ini gaib. Jadi harganya tuh 1,7, 1,8, tiba-tiba gara-gara gaib dinaikin sampai tengkulak. Tapi nyatanya ini saya beli di Mi Store, dan masih ada kok dengan harga yang normal. Jadi mungkin gaibnya nggak kayak gaib-gaib yang dulu banget itu loh. Sekarang sudah mulai membaik. Oke, langsung aja. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih kira-kira 3 hal yang saya sukai dari Poco M3 dan juga apa sih 3 hal yang saya tidak sukai dari Poco M3 ini. Tapi sebelumnya kita cek dulu apa sih yang ada di boxnya. Oke, to the point. Yang pertama saya sukai dari Poco M3 ini adalah dari desainnya. Ini masih ada iniannya karena masih baru. Jadi desain dari Poco M3 ini bisa dibilang cukup berbeda dibandingkan dengan HP-HP lainnya. Ini jadi nilai plus karena zaman sekarang tuh HP kayak mirip semua, dan ini enggak. Apalagi di bagian belakang covernya ini dia pakai tekstur kayak kulit jeruk, jadi nambah grip yang enak banget. Yang kedua adalah stereo speaker. Jadi kalau kalian tahu, ini speakernya tuh ada di bagian bawah dan juga ada di bagian earpiece-nya. Jadi earpiece yang di atas ini dia juga ada speakernya. Jadi otomatis akan pengalaman nonton film itu bagus. Oh ya, ini juga sudah ada white line L1 di mana kita bisa nonton Netflix dengan resolusi yang tinggi. Bro, kalian ngetahui saya tuh dulu pakai Asus Zenfone 5 dan itu stereo speaker di harga 3 jutaan. Udah sulit banget lah nyari stereo speaker. Tapi sekarang di bawah 2 juta cuy, kita udah dapat stereo speaker. Keren kan? Oke, lanjut yang ketiga tuh yang terakhir dari yang saya sukai adalah dari baterainya. Baterai ini berkapasitas 6000 mAh dan itu miliampere yang cukup besar ya dibandingkan dengan rata-rata tuh biasanya 4000 atau maksimal 5000 aja udah. Wow, ini 6000. Bisa bertahan kurang lebih sampai 2 hari untuk pemakaian normal. Untuk gambaran aja, misalkan bermain Genshin Impact itu bisa sekitar 10% lah dalam waktu 1 jam, sekitar 10, 11, 12% lah, dan itu oke sih. Sebelum lanjut ke kelemahannya, saya pasti yakin banget di sini ada yang nanya, performanya gimana? Kok bukan kelebihan yang disukai apa segala macam? Jadi gini, saya jelaskan. Di varian lain, di HP lain itu sudah ada banyak. Seperti misalkan, walaupun dari keluarganya sendiri, Redmi 9 dia pakai G80, di mana untuk 4 core dia pakai A55, Cortex A55, dan juga pakai Cortex A75. Itu lebih baru core-nya dibandingkan dengan si 662. Dia G80 tuh lebih di atas sekitar 15-20%. Itu Redmi 9. Terus ada juga Infinix Hot 10, dia pakai G70. Ya itu sebenarnya so-so lah sama 662. Overall sebenarnya kalau di performa, ya bukan yang wow banget, tapi udah cukup. Tapi sekali lagi, untuk varian RAM dan juga internal storage-nya ini yang paling lega untuk di kelas harganya. Untuk kekurangan, jujur saya sendiri susah banget buat nemuin kekurangannya. Apalagi kalau kita merujuk ke harganya yang di bawah 2 juta, yang 464 aja itu udah sulit banget buat nyari kelemahannya. Atau kalau mau dipaksain ada deh, yakni dari bobotnya. Bobotnya ini hampir 200 gram, dan ini nggak bisa dibilang enteng, dan juga tidak bisa dibilang kecil. Jadi kalau buat cewek, mungkin sedikit nggak enak, tapi ya itu preferensi masing-masing. Kemudian yang kedua dan ketiga, kelemahannya apa? Kekurangannya? Jujur, saya susah banget. Tapi kalau lagi-lagi mau dipaksa, itu adalah dari sisi kameranya. Kameranya dia itu pakai setupnya ada 3 ya. Jadi 48 megapiksel di lensa utama, terus ada 2 megapiksel makro dan juga 2 megapiksel depth sensor. Kenapa nggak 2 kamera yang sisanya itu yang nggak guna itu kurang berguna, itu coba dialihin jadi wide, jadi kamera 2 aja itu udah cukup dan lebih bermanfaat. Tapi ya terserah lah, it's okay. Mungkin ada yang senang pakai makro, ya kita nggak tahu. Dan untuk hasilnya bisa dicek sendiri. Oke, ini jadi ada hasil perekaman dari Poco M3 untuk
Poco M3 ini dia bisa ngerekam sampai Full HD di 30 fps. Dan memang untuk stabilisasi sayangnya belum ada. Tapi ya it's okay lah ya, kita mengingat lagi ke harganya. Ini juga mikrofon langsung diambil dari Poco M3. Jadi ini makronya, dan makronya ini fix focus ya. Jadi sebentar saya coba deketin ke bagian yang, nah ini feed down ini, nah ini harus benar-benar dekat. Walaupun saya yakin bakalan 80-90% orang nggak bakal make sih, tapi ya it's okay. Karena dia pakai Snapdragon, kalau misalkan kalian masukin ini Gcam, wah ini sih bisa killer. Gitu aja mungkin untuk pembahasan kelebihan dan kekurangan dari Poco M3. Kalau misalkan ada pendapat lain atau ada masukan lain atau salah informasi, silahkan pilihkan di kolom komentar di bawah. Saya Arata, sekian.